Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas nama Alvinita dengan nomor stambul 40120056 akan membawakan beberapa materi untuk melengkapi tugas UTS saya yang pertama, yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Kita mempelajari tentang biosfer dan makhluk hidup. Biosfer yaitu bagian bumi atau atmosfernya yang dihuni oleh organisme hidup. Inilah contoh dari ciri makhluk hidup, yaitu memiliki sel, mempunyai bentuk dan ukuran, melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan. Contohnya seperti tumbuh dan berkembang, bergerak, berkembang biak, dan dapat melakukan adaptasi. Keanekaragaman makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah jumlah dari semua jenis binatang, tumbuhan, bakteri, dan organisme yang hidup di atas bumi dengan variasi habitat di mana mereka tinggal. Yang kedua, biodiversitas atau keanekaragaman hayati dalam pemanfaatannya, dari produksi makanan sampai ke riset medis. Kemudian, biodiversitas dipengaruhi oleh yang pertama adalah faktor lingkungan biotik dan abiotik. Yang kedua, faktor sejarah geologi. Yang ketiga, faktor hambatan. Dan keempat, genetik atau hasil perkawinan. Ancaman terhadap biodiversitas yang pertama adalah hutan-hutan di luar Jawa diubah jadi lahan pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Yang kedua adalah ekosistem lahan basah dan pantai. Ini sangat rentan akan pencemaran, limbah industri, dan domestik mencemari sungai lahan basah dan pantai, yang dapat merusak biodiversitas. Lanjut, bagaimana perlindungan biodiversitas? Jadi upaya perlindungan diri dari biodiversitas adalah yang pertama, legislasi atau sistem perundang-undangan. Yang kedua, program-program yang ada untuk konservasi biodiversitas yaitu cagar alam dan hutan lindung. Yang ketiga, adanya rencana kegiatan hutan tropis. Yang keempat, penelitian dan peralihan. Jadi kalau kita bertanya-tanya apa manfaat biodiversitas? Yang pertama adalah manfaat ekologisnya, yaitu menangkap energi, memproduksi material organik, dan memproduksi material organik membantu siklus air dan nutrien, dan membantu mengatur iklim. Yang kedua, manfaat ekonomisnya. Yang pertama ada makanan, obat-obatan, industri, dan relaksasi. Yang ketiga yaitu manfaat etika, mencerminkan hubungan kita dengan makhluk hidup yang lain, mengajarkan kita tentang hak, kewajiban, dan edukasi. Lanjut materi kedua yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia itu sendiri. Contohnya seperti ini, agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan, sementara itu hewan peliharaan dan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya seperti ini. Contohnya individu berkesinambungan dengan populasi, lanjut komunitas, kemudian ke ekosistem, dan berakhir di biosfer. Mari kita akan menjelaskan tentang pengertiannya. Individu. Individu adalah setiap anggota atau populasi. Contohnya manusia, seekor kucing, seekor semut, dan lain-lain. Kemudian populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu tempat. Contohnya populasi manusia, populasi semut, dan populasi kucing atau lain-lain. Kemudian komunitas. Komunitas adalah kehidupan bersama antar makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. Contohnya adalah sekelompok kambing dengan sekelompok sapi yang hidup bersama di suatu padang. Lanjut ekosistem. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ditempati oleh banyak jenis makhluk hidup yang disebut komponen biotik. Dan ada juga ekosistem yang ditempati oleh benda mati yang disebut komponen abiotik. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah tempat tinggal makhluk hidup yang terluas, contohnya bumi tempat kita sekarang. Kemudian hubungan antara makhluk hidup. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya adalah burung jarak dengan seekor kerbau. Yang kedua adalah simbiosis komensialisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya seperti ikan hiu dengan ikan remora.
Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya kutu yang hidup di tubuh hewan atau manusia. Beralih kepada rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk suatu rangkai makanan. Contohnya, produsen satu yaitu padi, kemudian dimakan oleh konsumen satu seperti contohnya belalang. Kemudian, dimakan lagi oleh konsumen kedua, contohnya seperti tikus. Berlanjut lagi dimakan oleh konsumen ketiga yaitu seekor ular. Dan terakhir konsumen keempat yang ular dimakan oleh seekor burung. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk jaringan. Kemudian, pencemaran atau populasi dapat merusak tanah air dan udara serta berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Sehingga kita harus menjaga ekosistem alam ini. Lanjut materi ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran sel yang tidak dapat balik. Contohnya seekor katak awal mulanya dari sekumpulan telur menjadi berudu, kemudian berudu dengan kaki 2, kemudian baru kaki 4, kemudian menjadi katak muda, lalu ke katak dewasa, dan begitu seterusnya. Perkembangan yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh, hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Contohnya proses menetasnya telur ke dewasa. Jika dilihat, perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati ada perubahan jumlah dan ukuran. Yang kedua dapat ditanyakan dengan angka atau grafik. Sedangkan perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, melainkan kualitatif karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau kematangan organisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu adanya faktor luar. Yang pertama, air dan mineral dapat mempengaruhi pada pertumbuhan, tajuk atau akar. Yang kedua, kelembaban. Kelembaban yang tinggi akan membantu mempercepat pertumbuhan, seperti perkecambahan biji. Dan ketiga, suhu, yang mempengaruhi kerja enzim. Suhu ideal yang dipengaruhi untuk mempertumbuhan yang paling baik adalah suhu optimum. Yang keempat, cahaya, mempengaruhi fotosintesis secara umum, merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Yang kedua, faktor dalam, faktor yang berasal dari individu tersebut. Yang pertama, faktor hereditas atau faktor hereditas ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom yang berbeda di dalam inti sel. Gen berfungsi sebagai penentu sifat pada setiap makhluk hidup yang diwariskan dari individu kepada anaknya. Yang kedua, hormon. Lanjut kepada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dimulai dari zigot, yang merupakan hasil peleburan antara spermatozoid dengan ovum. Pada mamalia, embrio mengalami perkembangbiakan di dalam tubuh induk betina, yaitu di dalam uterus atau rahim. Perkembangan pada manusia, masa balita dan anak-anak. Yang pertama selama 4 minggu, pertama setelah bayi dilahirkan. Bayi mulai belajar menyesuaikan hidup di lingkungan yang baru. Yang kedua, masa bayi terlewati pada usia 12 bulan dan digantikan dengan masa anak-anak. Titik pertumbuhan fisik mulai meningkat, baik tinggi badan maupun berat badannya. Juga terjadi perkembangan koordinasi gerak, otot, dan kemampuan mental. Hingga pada usia 18 bulan, anak dapat berjalan tanpa bantuan orang lain. Pada usia 2-3 tahun, anak telah dapat mengontrol keinginan kencing dan buang air besar, serta dapat berbicara dengan kalimat sederhana. Yang ketiga, pada usia 5 tahun, beberapa anak dapat membaca angka-angka dan huruf-huruf tertentu. Titik di antara usia ini kemampuan berbicara, menulis, dan membaca bagaimana cara bergaul dengan orang lain telah berkembang. Kemudian masa tua. Masa tua diawali dari usia antara 30-50 tahun. Pertumbuhan otot dan tulangnya sudah berhenti, artinya sudah tidak dapat bertambah tinggi lagi. Selama usia ini berkembangan, fisik mulai mengalami penurunan. Dan yang kedua, pada umur 25
maksudnya umur 65 sampai 74 tahun adalah pertengahan lanjut usia. Titik di usia adalah orang harus beristirahat dari kesibukan kerjanya. Lanjut ke materi metamorfosis. Metamorfosis tidak sempurna, contohnya pada belalang. Urutan perkembangan yaitu telur menetas menjadi nimfa dan selanjutnya menjadi imago atau hewan dewasa. Nimfa adalah hewan muda mirip dengan hewan dewasanya, tetapi berukuran lebih kecil dan bagian tubuhnya belum lengkap. Sedangkan metamorfosis sempurna, contohnya terjadi dengan kupu-kupu. Tahap-tahapannya sebagai berikut adalah dari telur menjadi larva yang kita kenal dengan sebutan ulat atau belatung. Setelah itu ulat mengalami pergantian kulit. Ulat membungkus dirinya dalam kepompong. Di dalam kepompong hewan ini mengalami pertumbuhan melalui pembelahan dan diferensiasi sel yang sebelumnya tidak aktif dan tahap larva dan akhirnya keluar dari kepompong sebagai kupu-kupu dewasa. Masuk materi keempat yaitu anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia disusun ke dalam beberapa bagian sistem tubuh, yaitu yang pertama sistem kerangka. Kerangka tubuh manusia terdiri dari susunan berbagai macam tulang yang satu sama lainnya saling berhubungan, terdiri dari tulang kepala 8 buah, kerangka dada 25 buah, tulang wajah 14 buah, tulang belakang dan pinggul 26 buah, tulang telinga dalam 6 buah, tulang lengan 64 buah, tulang lidah 1 buah, dan tulang kaki 62 buah. Kerangka memiliki fungsi sebagai menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rubuh. Yang kedua, melindungi alat tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang keempat, tempat meletaknya otot-otot. Kemudian untuk pergerakan tubuh dengan perantaraan otot. Kemudian tempat pertumbuhan sel-sel darah, terutama sel darah merah, dan yang terakhir memberikan bentuk pada bangunan tubuh. Sendi lutut. Ujung bawah tulang paha mempunyai 2 buah benjol sendi yang berkembang pada bidang atas tulang kering. Dengan demikian terbentuklah sebuah sendi yang dinamakan sendi lutut. Pada dinding depan sendi lutut terdapat tempurung lutut. Yang kedua, sistem otot. Otot punggung sejati merupakan 2 buah juring yang amat rumit susunannya. Terletak di sebelah belakang kanan dan kiri tulang belakang, mengisi ruang antara taju duri dan taju lintang. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung. Pada bagian dalam jantung terdiri atas 4 ruang: serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Serambi kiri dan bilik kiri atau sama lain berhubungan, demikian juga serambi kanan dan bilik kanan. Bagian kiri jantung dipisahkan dari bagian kanan oleh sekat rongga jantung. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan yaitu paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada. Pada rongga dada tengah terletak paru-paru, sedangkan pada rongga dada depan terletak jantung. Sistem indera. Alat penglihatan. Alat penglihatan terdiri atas bulu mata, pemasaran penglihatan, dan alat-alat tambahan mata. Bola mata berbentuk bulat, hanya bidang di depannya menyimpang dari bentuk pola sempurna karena selaput bening lebih menonjol ke depan. Titik ini terjadi karena bagian ini lebih melengkung daripada bagian lain. Bola mata titik pusat bidang dengan bidang belakang dinamakan kutub depan dan kutub belakang. Kemudian alat pendengaran. Alat pendengaran terdiri atas pendengaran luar, pendengaran tengah, dan pendengaran dalam. Titik pendengaran luar terdiri atas daun telinga dan liang telinga. Daun telinga adalah sebuah lipatan kulit yang berupa rangka rawan kuping kenyal. Bagian luar liang telinga luar berdinding rawan. Bagian dalamnya mempunyai dinding tulang. Sebelah dalam liang telinga luar dibatasi oleh selaput gendang. Terdapat rongga gendang. Yang ketujuh, sistem pencernaan atau rongga mulut. Rongga mulut mulai dari celah mulut dan berakhir di belakang pada lubang tetap karena lekung gigi. Rongga mulut dibagi 2 bagian, yaitu berada yang terletak di luar lekung gigi dan rongga mulut yang terdapat di belakang. Kemudian lambung. Lambung adalah bagian saluran pencernaan. Makanan yang melebar seperti kantong terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan untuk sebagian tertutup oleh alat-alat yang letaknya berdekatan seperti hati, usus besar, dan limpa. Lambung berhubungan dengan alat-alat itu dan juga dengan dinding belakang rongga perut dengan perantaraan
dengan beberapa lipatan selut perut. Sistem urinaria, ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar berbentuk seperti kacang yang terletak pada dinding belakang rongga perut setinggi ruas-ruas tulang belakang. Sebelah atas ginjal kiri terdapat lebih tinggi daripada ginjal kanan. Sisi ginjal yang menghadap ke depan berbentuk cekung. Di sini masuknya di ginjal ke dalam. Ginjal nadi ini bercabang-cabang di dalam jaringan ginjal. Yang ke-10, kandung kemih. Kandung kemih merupakan tempat berkumpulnya semua air kemih yang terpancar dari saluran ginjal. Dinding kandung kemih yang terjadi atas jaringan otot polos dapat menyesuaikan diri terhadap banyaknya air kemih di dalam kandung kemih, karena dapat mengendur apabila diisi perlahan-lahan dengan air kemih. Yang ke-11, sistem reproduksi. Alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki dibagi atas bagian pembuat mani dan bagian penyalur mani. Bagian pertama berupa kelenjar kelamin, yaitu buah zakar yang membentuk sel-sel mani. Titik buah zakar kanan dan kiri tergantung dalam sebuah lipatan kulit yang berbentuk kantong dan terletak di bawah tulang kemaluan yang dinamakan kandung buah zakar. Kemudian alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi perempuan terdiri atas indung, telur, rahim yang senggama, dan alat-alat kelamin luar. Indung telur berjumlah 2 terletak pada dinding sisi pinggul kecil di sebelah kanan dan sebelah kiri. Masing-masing indung telur tergantung pada beberapa ikat yang dipantang saat perut indung telur adalah kelenjar kelamin perempuan yang menghasilkan sel-sel kelamin, yaitu sel telur. Kemudian sistem saraf. Otak sebagai sistem saraf pusat perkembangan dari suatu struktur yang berbentuk bumbung pada burung terdapat dilihat sebuah dasar, sebuah atap, dan 2 dinding sisi bagian pembatas, suatu turusan yang terletak di tengah. Lanjut ke materi terakhir atau yang kelima, yaitu organ dan sistem organ. Organ adalah gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisir dalam fungsi tertentu. Salah satu contoh organ yaitu lambung. Lambung merupakan salah satu organ yang menyusun sistem pencernaan. Berdasarkan letaknya, organ dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam contohnya lambung, hati, dan jantung. Sedangkan organ luar contohnya seperti kulit, mata, telinga, dan hidung. Sistem organ tubuh manusia dapat dikelompokkan menjadi 9, yaitu sistem rangka. Sistem rangka manusia yang terdapat fungsi yaitu sebagai formasi bentuk tubuh, peletakan otot-otot sebagai proteksi, tempat menyimpan cadangan mineral, pembentukan persendian, penyokong berat badan, serta menahan tarikan atau tekanan pada tulang sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, sistem otot. Otot polos. Ciri-cirinya yaitu yang pertama berbentuk gelondong, yang kedua berinti satu tengah, yang ketiga warnanya polos, tidak bergaris melintang, keempat bekerja secara tidak sadar. Yang kedua, otot jantung. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bercabang, yang kedua berinti satu di tengah, yang ketiga berwarna gelap dan terang, berselang-seling, yang keempat bekerja secara tidak sadar. Yang ketiga, otot rangka atau otot lurik. Ciri-cirinya sebagai berikut. Berbentuk silindir memanjang, kedua memiliki banyak inti, ketiga bekerja secara sadar. Sistem pencernaan manusia ada 2, yaitu sistem mekanik dan kimiawi. Sistem pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan oleh gigi di dalam mulut, sedangkan pencernaan kimiawi, pencernaan yang melibatkan enzim pencernaan kimiawi, terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Fungsi sistem pencernaan yaitu mencerna dan menyerap sari makanan, serta memanfaatkannya dalam proses-proses fisiologi sistem organ. Sistem pernapasan yang kelima, sistem saraf yang keenam, sistem endokrin yang ketujuh, sistem reproduksi, yang ke-8 sistem ekskresi, dan ke-9 sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup, karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Alat-alat sistem peredaran darah terjadi dalam jantung arteri atau pembuluh nadi vena, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Fungsi dari sistem peredaran darah yaitu oksigen dari sari makanan
yang diabsorpsi dari sistem pencernaan seluruh bagian tubuh. Membawa gas sisa berupa karbon dioksida ke paru-paru. Ketiga, mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan. Keempat, menjaga suhu tubuh. Kelima, mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel-sel tubuh. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.